Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, bertemu lagi bersama saya. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang bahan-bahan yang kita gunakan untuk membuat pakan fermentasi dan bahan-bahan yang kita gunakan untuk mencampur pakan. Adapun itu pakannya adalah pakan sisa ataupun pakan baru ya, yang basisnya adalah rerumputan. Nah, oke teman-teman, untuk video selengkapnya kita saksikan. Dan untuk yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel ini dan nantikan video-video yang lainnya. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Yuk kita langsung aja ke video selengkapnya. Baik teman-teman, ini sore hari ya, sekitar pukul setengah 6-an. Belum waktunya kita kasih pakan nih. Tapi sih barusan sudah pada minta mau dikasih pakan ya, sudah berisik ya. Tapi kita jangan sampai keluar dari jadwal yang sudah kita jadwalkan pemberian pakan, karena disitu akan merusak pola makannya ataupun jadi kurang tertib ya gitu dombanya. Jadi kita beri pakan harus ada jadwalnya supaya dombanya itu pencernaannya teratur dan juga tertib. Nah, kita lihat pakannya ini segimana lagi. Nih udah alhamdulillah habis juga. Kalau itu mah masih ada sisa ya. Nah, oke teman-teman, itu sekilas tentang keadaan kandang saat ini ya. Alhamdulillah ini teman-teman, kalau masalah makannya luar biasa karena efek yang disebabkan oleh pakan fermentasi dan juga campuran-campuran yang kita berikan terhadap pakannya. Walaupun tidak pakai pakan fermentasi, tapi pakai campuran pakan itu, pakannya dicampurkan dengan bahan itu, alhamdulillah makannya luar biasa. Nah, untuk bahannya itu kita akan bahas di video kali ini ya teman-teman. Baik teman-teman, ini dia bahan-bahan yang kita gunakan untuk membuat pakan fermentasi dan membuat tambahan campuran ke pakan sisa ataupun pakan yang baru ya. Nah, kita akan sebutkan satu persatu dan jelaskan ya. Ini dari keempat bahan ini yang biasa kita gunakan, dan untuk yang ini adalah EM4. EM4 ini banyak variannya ya teman-teman. Ada varian peternakan, ada varian perikanan, ada varian pertanian juga ya. Dan semuanya beda warna. Untuk peternakan ini warnanya adalah coklat. Nah, ini EM4 itu untuk apa? EM4 itu adalah di sini mikroorganismenya ya teman-teman, atau untuk bahan fermentasinya. Jadi untuk pengurainya ya teman-teman, pengurainya. Di sini di EM4 itu terkandung. Nah, kita lihat dulu ya di sininya. Terkandung ada apa aja. EM4 ini adalah efektif mikroorganisme 4. Untuk peternakan adalah obat hewan yang berbentuk sediaan cair dan dengan komposisi. Nah, ini sudah ada molasenya ya teman-teman. Molase 50 ml air sampai dengan 1000 ml. Nah, setiap botol E4 ini volumenya adalah 1 liter ya teman-teman. Jadi di sini, nah ini di sini mengandung Lactobacillus casei segini ya teman-teman, bisa baca ya teman-teman. Jadi E4 ini adalah untuk pengurainya ya di fermentasi. Sini juga kegunaannya di sini banyak, menyeimbangkan mikroorganisme yang menguntungkan dalam peternak. Jadi si ternak itu terhindar dari cacingan gitu teman-teman. Jadi untuk pencernaannya itu bagus, antara penyerapan pembentukan daging sama pembentukan kotorannya, yaitu ini dia ya teman-teman. Terus memperbaiki kesehatan ternak tuh, udah luar biasa ini obat. Terus menurunkan kadar gas amonia pada kotoran ternak. Jadi untuk menurunkan gas kadar amonia itu, jadi si baunya itu nggak terlalu menyengat ya, ataupun bisa juga jadi nggak bau lah untuk masalah kotoran, mengestress ketegangan ternak ya, mencegah bau tidak sedap pada kandang dan kotoran. Nah, untuk di sini kan tadi itu menurunkan kadar gas amonianya ya pada kotoran ternak. Nah, di sini juga kalau ternak kita dikasih ini, si kotorannya itu nggak terlalu bau ya teman-teman. Jadi gak terlalu banyak, juga gak terlalu bau ya teman-teman. Misalkan kita nggak pakai pakan fermentasi, terus kandang kita pengen
nggak terlalu bau lah gitu, bisa pakai ini. Kayak ini bisa teman-teman. Jadi kita ada juga caranya, nanti mungkin kita bahas di video selanjutnya. Terus ini mengurangi jumlah lalat dan serangga ternak. Ya benar. Jadi kalau misalkan di sapi ataupun di domba suka ada yang apa namanya menggerubungi ya. Kalau di sini mah ngegemrong lah gitu, ngegemrong si ternaknya. Nah di sini kalau kita pakai pakan ini ataupun bukan pakan ini ya, pakai E4 itu sedikit berkurang ya teman-teman. Sudah saya buktikan ya. E4 ini ya. Terus di sini E4 juga bisa digunakan untuk petunjuk pemakaian. Di sini air minum ternak, pakan ternak, mencegah bau pada kotoran kambing atau ternak tuh. Jadi ada 3 di sini. Jadi bisa dipakaikan untuk air minum ternak, terus bisa dibuat pakan ternak juga, terus bisa untuk setidaknya mengurangi lah bau pada kotoran atau pada kandang ya teman-teman. Nah ini untuk E4 ya, kita simpan. Nah untuk selanjutnya ini SOC ya teman-teman. Nah untuk SOC ini sama sebenarnya, di sini juga adalah mikroorganisme. Itu untuk apa namanya, pengurai pada pakan fermentasi ya teman-teman. Nah di sini perbedaan E4 sama SOC itu hanya di bagian terkandung mikroorganisme yang ada dalamnya, kandungan mikroorganisme di dalamnya. Tadi itu 4 ya, di sini lebih dari sekian ya. Karena dari segi harga pun berbeda ya teman-teman. Nah ini SOC. Di sini manfaat dan kegunaan ada nih, menyehatkan ternak, sama ini ya, sama apa, tidak jauh beda sama E4 nih. Yang luar biasa ini mengurangi biaya produksi dan perawatan, mengurangi stres dan penyakit ada ya, meningkatkan antibodi pada ternak ada, menyeimbangkan mikroorganisme di dalam rumen, dan meningkatkan nafsu makan tuh di sini ada, mempercepat pertumbuhan ternak. Di sini sudah lengkap lah, teman-teman juga bisa baca ya untuk di produk SOC. Jadi tidak jauh beda lah kegunaan antara E4 dan SOC itu, kandungannya juga tidak jauh beda, hanya yang membedakan itu adalah kandungan mikroorganisme di dalamnya ya. Perbedaan harga juga sedikit berbeda ya, agak mahal yang ini. Nah ini kalau digunakan untuk apa namanya, buat pembuatan pakan fermentasi, silakan pilih salah satu. Kalau di double itu nggak tahu ya, saya juga belum pernah ya. Misalkan satu tutup botol yang E4, satu tutup botol yang SOC gitu. Itu saya belum pernah ya mencoba. Saya biasanya gunakan SOC atau mau SOC atau E4, itu salah satu aja teman-teman. Kalau teman-teman mau nyoba ya silakan. Tapi kalau masalah ini kesehatan ya, kalau masalah kesehatan untuk ternak itu jangan coba-cobalah, takutnya malah praktek teman-teman. Bukannya sehat, malah ya, hal yang tidak baik, hal yang tidak diinginkan ya yang terjadi. Oke, yang selanjutnya yang ketiga adalah garam dapur ya teman-teman. Nah di sini garam dapur silakan, itu mau pakai garam dapur yang ganu ataupun garam dapur yang bubuk kayak gini, yang penting garam dapur aja. Tapi sih lebih bagusnya kalau garam dapur kayak gini ya, ini kan terlalu halus nih, jadi si asinnya juga nggak terlalu asin ya, tingkat keasinannya nggak terlalu. Lebih baik gunakan mah yang ini ya, yang ganu ya teman-teman, itu lebih baik ya teman-teman gitu. Dan untuk yang selanjutnya ini garam dapur yang selanjutnya itu adalah, nah ini yang harus wajib ada nih. Nah ini kita lihat apa ya di dalamnya. Ini teman-teman, kelihatan nggak? Bentar ya. Nah ini dia teman-teman. Iya betul sekali, dedak padi. Di sini mau dedak padi yang digunakan, mau dedak padi buat yang biasa kita masak atau yang ada buat makan kita, ataupun beras ketan boleh. Yang penting dedak padinya kalau bisa pilihan ya teman-teman. Nah yang halus, jangan sampai ada yang kasar. Kalau yang kasar itu untuk ternaknya juga kurang enak ya teman-teman. Yang halus saja nih. Biasanya ini dari penggilingan padi ini sekitar harganya kisaran 3-4 ribu per kilo ya teman-teman. Ini fungsinya untuk apa? Ya tadi juga untuk penambah kandungan gizinya, untuk karbohidratnya juga dan juga ini menampung kadar airnya nih. Jadi si kadar air itu terserap oleh dedaknya teman-teman. Kadar air yang ada di rumputan hijauannya itu ya. Untuk si garam tadi itu fungsinya adalah untuk menambah rasa aja. Itu juga mineralnya juga ada ya teman-teman untuk di garam. Jadi kelengkapan kandungan gizinya itu di pakan fermentasi menjadi seimbang dan lengkap. Apalagi tambah sama ini ya,
sama ini. Terus juga sama E4. Silakan teman-teman mau pakai E4 ataupun mau pakai SOC ya, yang mana aja silakan digunakan. Jadi teman-teman, untuk semua bahan ini sebenarnya enggak lengkap juga bisa ya, tapi tingkat kandungan gizinya itu ataupun tingkat kematangan pakan fermentasinya itu kita perhitungan lama kalau tidak pakai yang ini pengurai ya, mikroorganisme teman-teman. Kita pernah nyobain pakai dedak aja sama garam, pernah pakan fermentasi pernah, hasilnya bagus, tapi dari pembuatan sampai jadi pakan fermentasi itu lama. Terus tapi belum pernah ya kalau SOC doang mah. Nah, kalau SOC doang belum pernah, tapi kalau pakai ini, pakai dedak doang pernah. Jadi alhamdulillah bagus. Nah, kalau untuk pakai SOC atau E4 itu, kalau SOC satu kali 24 jam langsung jadi. Kalau E4 itu harus ada nunggu, karena di situ perbedaan ada di kandungan mikroorganismenya ya teman-teman. Jadi pengurainya itu kalau di E4 itu kurang banyak, kalau di sini banyak ya. Jadi 1 kali 24 jam bisa digunakan untuk diberikan pakan kepada ternak ya teman-teman. Untuk pakan fermentasi. Ataupun untuk pakan langsung itu dadakan, bisa juga untuk campuran pakannya ya, seperti yang di video sebelumnya. Ya teman-teman, mungkin silakan untuk mikroorganismenya atau untuk pengurainya bisa ngasih rekomendasi lagi. Biasa yang saya gunakan ini pengalaman saya pakai SOC dan E4. Mungkin teman-teman ada rekomendasi lain untuk saya gunakan dan saya coba ya teman-teman. Jadi untuk biasanya yang saya gunakan ini seperti ini, dan hasilnya alhamdulillah sesuai dengan harapan ya, tidak terlalu mengecewakan teman-teman selama ini ya. Yang penting pemberian rutin, konsistensi terhadap pakan, insya Allah terhadap ternaknya itu jadi luar biasa sehat, juga perkembangan badannya. Mungkin teman-teman silakan untuk ada yang mau bertanya ataupun kita berbagi pengalaman, sharing untuk mencapai perkembangan ternak kita itu lebih baik lagi ya teman-teman. Ternak saya dan umumnya perkembangan ternak kita semua ya teman-teman. Oke, mungkin teman-teman di video kali ini kita tutup saja sampai di sini. Terima kasih yang sudah menyaksikan sampai akhir, dan jangan lupa subscribe channel ini untuk mendapatkan informasi-informasi selanjutnya. Sampai bertemu di lain video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.